Tara, hai, welcome to Journey Channel. Ya, kita jumpa kembali ya bersama Mimi di sini. Kita lanjut lagi membicarakan aritmetika sosial part 3. Jadi kita bicara di sini tentang diskon atau rabat. Ya, sama seperti halnya rugi, diskon itu perhitungannya itu makin berkurang, harganya makin berkurang. Jadi kita anggap kalau di dalam ini ya grafiknya digambarkan di sini, kalau harga beli atau modal itu perhitungannya 100% ya. Nah, sedangkan diskon seperti halnya rugi itu harganya akan makin berkurang. Itu adalah diskon ya. Nah, selain itu, setelah kita belajar diskon, kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Di sini saya singkat dengan bruto itu B, neto N, dan tara adalah T. Apa itu bruto? Bruto itu adalah berat kotor, ya. Pasti sering kalian dengar berat kotor kalau orang-orang pengusaha, ya, suka bilang berat kotornya berapa, berat bersihnya berapa, ya. Jadi kalau bruto itu adalah berat kotor, artinya berat kemasan dan isinya, ya. Sedangkan kalau neto itu adalah berat bersihnya, jadi isinya, jadi tanpa kemasan. Sedangkan taranya itu adalah berat kemasannya, berat bungkusnya, ya. Jadi kalau bisa dikatakan di sini bruto itu sama dengan tara ditambah neto. Jadi kalau dalam persentase sama ya. Jadi persennya bruto itu pasti 100% nih. Sedangkan taranya persennya pasti lebih kecil, ya. Biasanya bungkus itu lebih ringan daripada isinya. Nah, terus dari persen bruto sama dengan persen tara ditambah persen neto. Begitu juga dengan kilogram, sama saja ya. Nah, kalau bisa digambarkan di sini seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan satu kemasan, apapun itu kemasannya, dalam satu kemasan itu biasanya ada tulisan isinya berapa, ya, atau mungkin dia timbang tuh seluruhnya, berarti isinya sudah termasuk dengan bungkusnya. Jadi kalau kita pisahkan, isinya kita minum, nah tersisa adalah bungkusnya, inilah yang disebut dengan tara. Lalu neto itu sebagai isinya, ya, kalau digambarkan seperti itu. Kita coba untuk di latihan soalnya, kita ambil dari Erlangga 1B halaman 60 ya. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada yang ditanya dengan netonya, ada yang ditanya taranya, ada juga yang ditanya brutonya ya. Oke. Kita lanjut ya. Berarti yang nomor 1 kita bisa lihat di sini. Jika tara, jadi kalian dianggap kalau sudah SMP itu sudah di luar kepala ya. Kalau 100% untuk bruto dikurangin tara 4% pasti udah pada tahu dong netonya ya. Jadi kalau perhitungan 100 kurang sekian itu udah di luar kepala. Jadi kita bisa tahu nih persentase neto artinya berarti 100% dikurangin dengan taranya ya. Berarti kita dapat 96%. Ini persen neto ya. Sedangkan kilogram dari neto berarti kita persennya neto yang di atas. Seperti yang sebelum-sebelumnya, apa yang ditanya selalu posisikan dia di atas ya. Berarti ini 96% dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui itu adalah bruto, kilogramnya bruto. Berarti persen dengan persen ya, lihat, dikali dengan kilogramnya bruto. Nah, seperti ini. Nanti kita dapat kilogramnya neto ya. Ini kita bisa coret, ini bisa coret. 96 dikali 2, berarti ini dapatnya 192 kilogram. Inilah yang neto. Berarti kita bisa isi di sini 192 kilogram ya. Nah, sekarang untuk yang kedua ini kita cari tara, persen taranya ya. Sekarang kita cari dulu nih berapa sih kilogram dari tara. Kilogram taranya kita bisa cari dari 80 dikurangin netonya. 80 ini bruto,
Ini netonya ya. Berarti kita dapat 4 kg untuk pembungkusnya, taranya. Berapa persentasenya? Berarti persentasenya kalian bisa, ini persentase tara ya. Nah, terserah mau ngambilnya dari neto boleh, tapi nanti persennya neto. Nah, sebaiknya sih persen dari bruto, karena bruto itu gampang kan, persennya udah langsung ketahuan 100%. Berarti kalian ambil persen dari neto, persen dari tara, berarti yang ini dia 4 kilogramnya dibagi dengan, karena maunya kita ambil dari bruto, berarti persennya bruto yang di bawah. Yang di kilogramnya bruto yang di bawah. Berarti seperti ini dikalikan dengan 100% bruto ya. Ini kita coret ya. Nih, bagi jadi 2, 10 bagi 2. Jadi ini adalah 5%. Seperti itu ya. Kita bisa isi di sini, berarti taranya 5%. Oke, berikutnya buat yang ketiga, ini kita mau cari kilogram dari bruto yang diketahui ini. Nah, berarti kembali lagi kalian sudah di luar kepala untuk mengetahui persentase dari neto ya. Berarti kalau taranya 2%, berarti persentase dari neto berarti 100 dikurangin 2. Berarti ini 98% ya, seperti itu. Nah, berarti sekarang kilogram dari bruto. Kilogram bruto berarti persentase dari bruto kita udah pasti tahu 100%. Dibagi dengan persentase ini karena yang diketahui adalah neto nih. Nah, ya ingat ya, persen dengan persen kan dikali dengan kilogram dari netonya. Ya, seperti itu ya. Berarti di sini kita bisa bagi 2 jadi 50. Ini bagi 2 jadi 49. 147 dibagi 49 jadi 3. 3 kali 50 jadi 150 kilogram. Ini dia brutonya. Kita bisa isi ya di sini 150 kilogram. Nah, oke, itu soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan lagi. Di sini harga kotor itu adalah 50.000, diskonnya 15%. Nah, diskon seperti yang sebelumnya, video yang sebelumnya, kalian kalau ditanya harga, jangan hitungnya diskon ini. Diskon ini hanya sebagai membantu saja. Berarti artinya persen dari harga bersih adalah, karena ini diskon berarti kalian kurang ya, 100 dikurangin 15 berarti jadi 85% ya. Sedangkan harga bersihnya ini dalam bentuk rupiah ya, berarti persennya ini ya yang setelah dipotong diskonnya berarti dibagi dengan, ini kan harga kotor ini kan harga 100%, berarti bikin di sini 100% dikali dengan Rp-nya 50.000 ya. Kita bisa di sini kita coret 02, kita coret 85 dikali 5 berarti jadi sama dengan 42.500. Ini dia. Itu harga bersih. Ya, ini kita bisa isi di sini ya. Berarti ini 42.500 ya, ini Rp-nya ya. Sekarang berikutnya yang kedua. Diketahui harga kotor dan harga bersih, berarti kita dapat harga diskonnya ya. Harga diskonnya berarti harga potongan harganya nih. Berarti kita tinggal kurangkan 15.000 dikurang dengan 14.625. Kita dapat Rp 375. Nah, berapa persen diskonnya? Berarti persen diskon sama dengan jumlah nilainya diskon dibagi dengan mula-mula harga pertama, harga awal dikali dengan 100%. Kita lihat, kita coret 02, kita coret 375 dibagi 15, ini menjadi 2,5% ya. Berarti kita bisa isi di sini
2,5% buat harga diskonnya ya. Itu ya. Yang ketiga, kita ketahui diskonnya 20% dan harga bersihnya 64.000. Kita pengen tahu nih harga kotornya. Harga kotornya dalam bentuk rupiah. Ingat ya, harga kotor itu kan berarti 100%. Berarti posisikan dia di atas. Dibagi dengan ini harga yang sudah dipotong 20% nih. Berarti harga yang sudah dikurang, berarti kan 80%. Dikalikan dengan harganya 60.000 ya. Ini kita coret, 64 bagi 8 jadi 8. 8 kali 1 tetap 8, nolnya 1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Inilah harga dari harga kotornya. Kita bisa isi di sini 80.000 ya, seperti itu ya. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Jadi Pak Gandhi kita yang diketahui dulu, kita catat ini 3 peti, masing-masingnya 25 kg. Ini dia ya. Lalu dibeli dengan harga per kilonya 12.000. Sedangkan taranya di sini 8%. Jadi berapa rupiah yang harus dibayar? Itu dia. Sekarang kita catat dulu. Jadi di sini ada 3 peti yang masing-masing 25 kg. Berarti kita harus kali dulu 25 kg. Jadi didapat totalnya ketiga peti tersebut adalah 75 kg. Ini berarti brutonya. Bruto itu kan sama dengannya 100% kan. Nah, karena taranya dibilang 8%, jadi kali adik udah harus tahu nih kalau persennya neto berarti harus udah bisa menghitung di luar kepala ya. Untuk anak SMP berarti 100 bruto dikurangin dengan taranya 8%, berarti yang tertinggal adalah 92%. Nah, kalau kita mau tahu berapa kilogram netonya, berarti dari persennya neto yang di atas, karena neto yang ditanya. Berarti 92% dibagi dengan 100% yang diketahui bruto. Ini ya, dikali dengan kilogram dari bruto. Kita lihat. Jadi berapa ini? Berarti ini jadi 69 kg. Ini berat isinya saja ya. Nah, berapa yang harus dibayar? Karena dibilang 1 kilogramnya 12.000 per kilo, berarti kita tinggal kalikan. Berarti harga yang harus dibayar berarti sama dengan Rp 12.000 dikali dengan 69. Berarti kita dapat di sini 828.000. Ini yang harus dibayar ya. Ini yang harus dibayar. Ya, sekian. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Toko grosir pakaian membeli 20 lusin. Kita catat nih 20 lusin dengan harga 880.000 per lusin. Jadi artinya 1 lusin ya. Jadi kalau 1 lusin harganya 888.000, berarti kalau 20 lusin berapa? Nah, berarti 20 lusin tuh 888.000 dikali dengan 20. Ya, berarti ini kita dapat harganya adalah 17.760.000. Ya, ini adalah harga 100%. Ini harga 100% berarti 20 lusin ya. 20 lusin itu total ininya berarti 20 dikali kan 1 lusin 12. Berarti didapat 240 piece ya. 240 kemeja pieces. Ini dia. Nah, sekarang karena toko tersebut mendapat diskon 5% dan ia menjual kembali harganya 84.000 per potong. Jadi kalau dia bayar tapi diskonnya 5%, berarti bukan segini dia bayarnya, berarti harga yang sudah dipotong ya. Berarti harga belinya atau modal, nah
Lihat ya, kalau di sini diskonnya 5%, bukan ini dikalikan 5%, boleh, tapi nanti harus dikurang. Tapi mendingan kalian kurangnya dari persentasenya, berarti 100 dikurangin 5%, berarti jadi 95% dibagi dengan yang diketahui. Persentase yang diketahui kali 100 dikali dengan jumlah uang yang 100%-nya. Ya, seperti ini. Jadi inilah yang akan dibayar setelah potong diskon 5%. Ya. Nah, sekarang karena dia bilang di sini setelah dia menjual kembali 84.000, berapa keuntungannya? Nah, jadi dari 240 kemeja tadi berapa harganya? Berarti 84.000 dikali tiap potong 240. Jadi ini diperoleh 20.160.000. Ini harga jualnya ya. Nah, wow. Berarti kelihatan kan di sini kalau harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Artinya dia mendapat untung. Berapa besarnya untung? Nah, untungnya sama dengan dikurangkan saja 160.000 dikurang dengan 16.872.000. Berarti dapat untungnya sama dengan 3.288.000. Inilah untungnya. Ya, kayak gitu ya. Kita ke soal lanjut nomor 5. Kita lihat lagi mana yang diketahui nih. Jadi di sini ada 4 karung beras, masing-masing lagi nih. Beratnya adalah setengah kuintal dengan taraf 2,5%. Harga pembelian setiap karung 400.000. Jadi satu karungnya itu 400.000. Jika beras itu dijual dengan harga 9.200 per kilo, berapa untungnya? Tanya untung lagi nih. Berarti kita harus tahu dulu ya, setengah kuintal itu sama dengan berapa? 1 kuintal kan 100, berarti kalau setengahnya berarti ini 50 kg. Jadi kalau satu karung berasnya 50 kg, berarti kalau 4 karung berapa? Berarti 4 dikali dengan 50 kg, berarti diperoleh ada 200 kg. Ini adalah isi, jadi berasnya plus karungnya, berarti ini adalah nilai dari, ini adalah kilogram dari bruto. Bruto itu kan 100% ya. Nah, karena dibilang taranya 2,5%, berarti persen dari netonya tinggal kita kurang, berarti didapat 97,5%. Ya, kalau ditanya kilogram neto, karena ini kan menyangkut harga ini kan yang harus dijual, berarti kita harus tahu kilogram netonya, isinya, isi beras tersebut kan nanti di kilo-kiloin. Berarti kilogram neto sama dengan persentase dari neto yang di atas, lalu yang di bawah persentase yang diketahui yaitu bruto. 100 dikali dengan total beratnya bruto 200. Jadi ini kita dapat berarti sama dengan 195 kg. Ini adalah berat bersihnya ya, berat bersih dari beras tersebut. Nah, karena dibilang di sini harga pembelian setiap barang 400 setiap karung. Jadi kalau harga belinya 4 karung, berarti 4 dikali dengan 400. Berarti sama dengan 16, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kasih titik. Tuh, 2, 3 kasih titik. Jadi inilah harga belinya. Berarti modal. Harga modal ya di sini. Ya, karena dibilang di sini harga jual per kilonya 9.200 ya. Berarti harga jual per kilo ya, harga jual per kilogramnya adalah Rp 9.200.
Nah, berarti kalau seluruhnya berapa? Seluruhnya kita ambilnya bukan yang ini, karena ini kan harga bruto. Ini beratnya bruto. Kita ambilnya yang ini nih, berat netonya. Berarti harga jual seluruhnya, harga jual total ya, itu adalah 195 dikalikan dengan 9.200. Jadi ini didapat RP-nya adalah 1.794.000. Nah, di sini kita bisa lihat ya, harga jualnya lebih besar daripada harga beli, maka diperolehnya untung. Berapa besarnya untung? Karena ditanya berapa keuntungannya ya. Berarti harga jual dikurangin dengan harga modalnya, 1.794.000 dikurang dengan 1.600.000. Berarti sama dengan berapa? Dapatnya 194.000. Ini adalah untungnya. Oke, kita ke soal nomor 6 ya. Di sini satu peti ya, diketahui satu peti jeruk dengan berat seluruhnya ada 20 kg. Artinya satu peti itu beratnya 20 kg. Lalu taranya 2 kg. Berarti ini udah langsung ketahuan ya sebenarnya bahwa berat netonya adalah 20 dikurangin 2 kg. Itu harganya 140. Lalu Pak Jufri mendapat diskon 10%. Jika ia menginginkan keuntungan 20%, berapa harga jual tiap kilonya? Berarti di sini kita catat dulu. Jadi satu peti itu isinya 20 kilo. 20 kilo ini berarti bruto 100% ya. Bruto 100% ini harganya adalah 140.000. Nah, karena dibilang taranya adalah 2 kilo, berarti netonya kita udah bisa tahu kilogram dari neto ya. Berarti 20-nya dikurangin taranya. Berarti ada 18 kilogram. Jadi jeruk tersebut isinya adalah 18 kilogram. Pak Jufri mendapat diskon 10%. Artinya apa? Berarti harganya berkurang sebanyak 10%. Berarti yang kita hitung bukan harga 10%, tapi harga 90%. 100 dikurangin 10 ya. Berarti harga beli atau modal sama dengan 90% dibagi dengan 100%, karena ini adalah harga dari brutonya ya, dikali dengan harga dari bruto. Sama dengan kita coret, berarti 9 dikali 14 saja ya. Berarti ini kita dapat 126.000. Tapi ingat ya, di sini ini adalah yang setelah diskon. Lalu di sini dikatakan di sini bahwa jika ia menginginkan keuntungan 20%. Berarti kalau di sini harga beli yang setelah diskonnya 10%, ini kalau kita mau hitung dari keuntungan 20%, berarti ini kembali menjadi harga yang 100% ya. Jangan dibikin harga 90% ya, itu kuncinya. Berarti harga jualnya berapa kalau kita ingin untung 20%? Kita langsung aja ditambahkan persentasenya ya. Berarti yang kita hitung adalah 120% per 100% dikali dengan harga modal tadi 126.000. Ya, ini nanti akan didapat harga jualnya adalah 151.200, tapi ini sebanyak 18 kg. Ini dia ya. Ini adalah harga dari total semuanya. Nah, kalau dibilang berapa harga jual per kilogram, karena ini lihat per kilogramnya tinggal kita bagi saja, 151.200 dibagi dengan 18. Jadi ini kita peroleh 8.400 rupiah ya, kayak gitu ya. Kita ke soal nomor 7. Berat sebuah barang dengan kemasannya
Jadi artinya ini bruto, berarti kita catat ya. Brutonya adalah 40 kg. Lalu dibilang taranya 5%. Kalau tara 5% berarti netonya, persen dari neto berarti langsung saja kita kurang 100 dikurangin 5%, berarti ini 95%. Dari persentase neto ini kita bisa tahu beratnya berapa. Berarti kilogramnya neto adalah 95% di posisi atas ya. Ini bruto ini kan berarti 100%. Berarti dibagi dengan 100% dikali dengan 40 kilogram. Berarti ini kita dapat, nih coret ya. Ini sama-sama bagi 2, menjadi 2, ini jadi 5. Kita coret, ini menjadi 19 ya. Berarti 19-nya dikali 2 berarti dapat 38 kg. Jadi dari brutonya 40 kg didapat netonya adalah 38 kg. Nah, ini harganya adalah, ini harganya kan adalah 288 harga beli dari keseluruhannya ya. Berarti artinya yang 40 kg tadi itu, yang ini dia itu harganya belinya adalah 288. Ini berarti harga beli atau modal. Nah, jika barang tersebut dijual dengan keuntungan 20%, berapa harga penjualan tiap kilogram ya? Dia menginginkan 20%. Berarti harga jualnya jangan dikali 20 tapi sudah ditambahkan ya. Berarti jadi 120% dibagi dengan 100% dikali dengan ini dia 288.000 ya. Ini kita bisa coret. Jadi 12 kali 288 saja. Jadi ini kita peroleh 345.600 ya. Ini dari harga jualnya. Karena ditanya tiap kilogram kan kita peroleh ini. Bukan ini ya. Kan ini berat bersihnya. Berarti harga jual tiap kilogram sama dengan kita bagi 345.600 dibagi dengan 38. Jadi nanti kita peroleh pembulatannya ya. Berarti 1 kilonya adalah 9.095 rupiah. Tapi biasanya kalau untuk jual harus dijual berarti kan tidak ada uang sekian, berarti jadi digenapin jadi 9.000 atau 9.100 atau terserah penjualnya. Oke, next kita ke soal nomor 8 ya. Bu Agus membeli 2 karung gula. Nah, kita catat sebagai keterangannya di sini. 2 karung gula dengan harga sekian. Berarti 2 karung gula ini harganya Rp 800.000. Oke. Setiap karung, 1 karung berarti ya. 1 karung isinya itu bruto, 1 karung itu bukan isinya. 1 karung brutonya 40 kg. Berarti kalau 2 karung berarti berapa brutonya? Brutonya berarti 2 kali 40. Berarti ada 80 kg. Ini bruto. Bruto tuh ingat kembali ya, ini 100%. Karena dibilang taranya 5%, berarti kita bisa tahu persen dari neto. Langsung saja 100 dikurangin 5, berarti jadi 95%. Nah, berapa kilogramnya neto? Berarti persen dari neto yang di atas dibagi dengan 100% bruto yang diketahui ya, dikali dengan beratnya bruto. Kita coret ini. Berarti ini coret 2, jadi ini 5, ini kita coret jadi 19 dikali 4. Berarti ini menjadi 76 kg. Jadi dari bruto 80 kg isinya hanya 76 kg ya. Karena ditanya dibilang kemudian dijual dengan harga ini. Nah, kalau dijual berarti harga jualnya ya, harga jual seluruhnya berarti 11.000 per kilo dikali, jangan dikalikan dengan 80 tapi kali dengan isinya, kali 76 kg, berarti total semuanya ada berapa harganya? Jadi 836.600
Itu dia. Nah, karena ditanya keuntungannya, kita bisa lihat di sini harga jual lebih besar dari harga beli, pasti dia untung. Untungnya berapa nilainya? Harga jual dikurangin dengan harga beli. Nah, berarti 836 jualannya dikurangin dengan yang dibeli tadi 800.000. Berarti selisihnya sebanyak 36.000 ini sebagai untung. Ya, demikian ke-8 soal dari berat bruto neto Tara. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Thanks for watching. Mohon di like, subscribe, and comment. Bye bye. See you next time.